Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah merupakan inisiatif pemerintah. Usulan pemerintah pada 2012 ditentang mayoritas politikus Senayan. Tapi kini keadaan berbalik. Pemerintah justru tetap menginginkan pilkada langsung. Pak Johermansah, ini 2 tahun RUU Pilkada sudah mulai adem ayem, tapi sekarang bergejolak lagi pro dan kontranya. Betul Mbak Rika, karena kita mau mengambil keputusan. Jadi tentu harus melibatkan orang banyak lah, publik ya. Jadi tidak hanya pemerintah dan DPR. Nah, tapi sekarang dilihat bahwa pemerintah berbalik arah. Dulu mendukung pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD, malah sekarang mendukung lagi pilkada langsung. Gimana sih Pak? Nah ini gini, ada ceritanya. Kita pemerintah dulu setelah mempelajari 9 tahun lah sampai sekarang ya, sampai saat ini kita pun masih belajar mengevaluasi penyelenggaraan pilkada langsung kita yang kita mulai sejak 1 Juni 2005 yang lalu. Nah dari hasil kajian, riset-risetnya, telaah akademik, kita menemukan bahwa memang ada segudang persoalan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Banyak sekali masalahnya. Mulai dari soal politik uang di masyarakat, yang merusak akhlak dan moral masyarakat kita. Kemudian ongkos yang relatif mahal. Ongkos yang mahal yang disandang oleh kandidat. Dia harus sewa perahu, dana kampanye yang tidak kecil. Nah, apa akibatnya Mbak Rika? Yang sangat serius ini yang kami pelajari, bahkan jadi disertasinya Pak Mendagri Gamawan Fauzi, yaitu ada korelasi antara mahalnya ongkos yang dikeluarkan oleh kandidat dengan kena proses hukumnya, tersangkut hukumnya para kepala daerah kita. Data terakhir sudah 332 dari 524 kepala daerah kita tersangkut maupun korupsi. Wakilnya tersangkut korupsi. 86% diantaranya kasus korupsi. Nah, itu yang mendasari pemerintah dulu mengajukan RUU Pilkada dengan proses pemilihan tidak langsung. Betul, itu awalnya. Awalnya. Nah, awalnya. Kemudian kenapa berbalik arah? Nah, setelah kita membahas bersama Dewan, kawan-kawan di DPR RI, dan juga mendengar di masyarakat, lalu pemerintah melakukan diskusi lah ya. Ini politik ini kan seni berkompromi. Jadi kita juga nggak bisa harga mati. Nah, fraksi-fraksi di DPR khususnya, juga kelompok-kelompok di civil society kita, tetap menghendaki pemilihan secara langsung. Nah, posisi pemerintah kemudian untuk pemilihan gubernur, kita setuju pemilihan secara langsung. Bahkan semua fraksi juga mendukung. Semuanya nggak ada yang kecuali. Nah, hanya untuk pemilihan bupati wali kota, sesuai dengan desain otonomi daerah, maka kita menyarankan kembali, mengusulkan kembali bupati wali kota dipilih oleh DPRD saja. Itu waktu itu. Artinya saat itu perdebatannya di DPR antara pemerintah dan DPR itu pemerintah kalah suara. Kalah lah, kita ikutlah ya kan supaya jadi undang-undang ini. Nah, perdebatannya terakhir kan masih di tingkat bupati wali kota. Apakah lewat DPRD atau tetap langsung? Ini berdebat lagi kita lama. Nah, sampai akhirnya pemerintah posisi pertanggal 2 September akhirnya ikut dengan suara yang banyak yang ada di DPR RI. Kami tetap bupati wali kota langsung. Nah, lalu pemerintah mengubah posisi, baiklah gubernur bupati wali kota dua-duanya dipilih secara langsung. Nah, tapi memang ada dinamika politik yang berkembang pasca pilpres sepertinya. Kawan-kawan yang ada di fraksi-fraksi. Ada berbalik-balik arah ini. Ya, kami yang sudah ikut mereka, lalu mereka yang berbalik malah. Mereka balik minta dua-duanya DPRD. Nah, jadi tidak hanya gubernur yang sudah settle, sudah kita sepakati, tapi juga bupati wali kota itu juga dikehendaki pemilihan secara langsung. Ini posisi terakhir. Jadi pemerintah dan bersama DPR kemudian kita dalam rapat panja dan terakhir rapat tim perumus dan tim sinkronisasi sepakat menyiapkan 2 opsi. Satu opsi mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung, yang kedua opsi mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Nah, nanti rencananya diharapkan 22 September akan ada rapat panja timus, 23 September itu akan ada pengambilan keputusan tingkat pertama, dan yang terakhir 25 September direncanakan paripurna. Nah,
Mungkin sedikit lagi Pak menjawab pertanyaan yang tadi, kenapa pemerintah berbalik arah dari mengajukan pemilihan tidak langsung ke yang langsung? Apakah karena semata kalah suara di DPR atau melihat enggak. Ada perkembangan dinamika terakhir yang kami ikuti dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi. MK itu mengambil keputusan untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, DPR, DPD, dan DPRD itu diputuskan dilaksanakan secara serentak. Nah, pemerintah terpicu kalau memang bisa dilaksanakan secara serentak, kami mendukung untuk juga dilaksanakan serentak secara pilkada ini secara langsung. Jadi opsi kita, mengapa kita bergeser ke pilkada langsung, tapi dengan catatan harus serentak. Kita terima waktu itu. Oke ya, kawan-kawan DPR, ini dengan catatan ya kami menerima. Satu, bikin pilkada serentak untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dua, kurangi biaya tinggi yang harus keluar dari kantong kandidat. Apa caranya? Nggak boleh sewa perahu, sewa kendaraan oleh partai politik pengusung. Itu kita buat larangan. Kalau ketemu didiskualifikasi. Kemudian dana kampanye yang cukup besar itu, yang akhirnya banyak menjerat para calon-calon kepala daerah kita kan ke dalam kasus-kasus hukum. Ya, kena ada sponsor, cukong segala macam, mengembalikan pinjaman, namanya kembalikan modal, kasih izin, proyek dan sebagainya. Tadi Anda katakan sudah disiapkan 2 draft pemilihan tidak langsung dan pemilihan langsung. Betul. Nah, sementara dinamika di DPR ini kan juga berubah ini. Yang tadinya mendukung pemilihan langsung berbalik nih Pak. Terutama koalisi Merah Putih. Anda melihat lagi bahwa posisi pemerintah akan kalah suara lagi? Ya, kita kan politik dinamis. Kita lihat perkembangan terakhir misalnya ada pergerakan namanya. Pergerakan apa? Perubahan. Misalnya Partai Demokrat, kan ketua umumnya Pak SBY kan sudah memberikan tanda isyarat cenderung untuk pemilihan secara langsung, baik gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, tapi seperti Anda katakan tadi, Pak SBY memang menunjukkan kecenderungan pemilihan langsung, dan mungkin ada juga partai-partai lain. Tapi kan itu belum secara resmi. Pak Jo ini masih sangat cair dinamikanya di parlemen. Tapi kan komitmen itu kan penting. Jadi kalau sudah ada statement yang disampaikan di publik, dipublish di YouTube misalnya, ya kan, kemarin itu, dan saya kira itu menjadi satu catatan masyarakat ya. Jadi kami optimistik ini akan selesai ya, karena ada pergerakan tadi. Jadi Demokrat sudah sama dengan pemerintah, sudah sama dengan PDIP, sudah ada pembicaraan, sudah sama dengan PKB, sudah ada pembicaraan antara pemerintah dan Demokrat. Belum lah. Jadi kita nanti resmi itu tanggal 21 September akan ketemu. Nah, di situ dia resmi nanti menarik atau tidak. Kita akan melihat bagaimana kemudian fraksi-fraksi di DPR ini memilih dan akhirnya mana yang akan menjadi diundangkan begitu pemilihan langsung atau tidak langsung. Baik, Mbak Rika. Pak Jo Hermansyah, terima kasih telah berbincang bersama kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Demikian pemirsa, Jo Hermansyah Johan, Dirjen Otda Kemendagri mengenai kontroversi RUU Pilkada. Saya Rika Amru untuk Election Roundup.